Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti sesi narasumber di kegiatan kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf dari Direktorat SMA. Mohon izin untuk memoderatori sesi narasumber kali ini, yang insya Allah nanti kita akan membahas terkait dengan tema transformasi pembelajaran dan penilaian di era digital. Di samping saya, kita semua sudah hadir narasumber dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau bernama Lely Al-Habib, SPD Engineer. Tepatnya di BRIN ini di Direktorat Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan. Sebelumnya narasumber kita berasal dari Puskur. Beliau sudah lama di Puskur dan sudah banyak terlibat dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sistem pendidikan nasional kita. Kali ini kita akan coba menggali ilmu dari beliau. Untuk itu mohon Bapak Ibu kita beri perhatian dan kita secara aktif nanti akan berdiskusi terkait dengan tema yang akan kita angkat. Langsung saja kepada Bapak Lely, kami berikan waktunya kurang lebih sebanyak 2 jam sampai pukul 4. Kami persilakan Pak Lely. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, suasana yang cukup cerah ya di luar. Mudah-mudahan walaupun ini jam-jam yang cukup rawan, ikut berpartisipasi diskusi ya. Yang ingin saya sampaikan ini sebetulnya bukan hal yang baru, karena memang Bapak Ibu saya yakin sudah pernah melaksanakan di pembelajaran maupun penilaian. Jadi nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan langsung memberikan komentar atau tanggapan, saya kira langsung saja Mas Yusuf ya. Jadi kita bebas saja. Saya kira boleh kan saya mendekati Bapak Ibu? Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu kalau boleh tahu, Bapak Ibu ini berasal dari unsur apa ya, guru, pengawas, atau dinas? Oh, lengkap ya. Oh, saya lihat di belakang ada Mendikbud. Kawan saya di informatika Bapak Ibu. Harusnya beliau nih yang menyampaikan hal ini karena lebih paham dengan era digital. Ya, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu ya. Ya, tapi bukan sayang yang gimana-gimana ya. Jadi nama lengkap saya Lely Al-Habib. Kalau dipanggil saya harap sih jangan panggil Pak Lely ya, karena di Indonesia ini nama tuh ada gendernya gitu. Jadi kalau saya sering dipanggil dengan Pak Apip ya. Saya PNS Bapak Ibu. Dulu saya 12 tahun di Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Jadi untuk kurikulum Merdeka mungkin saya termasuk yang ya ikutlah sedikit-sedikit mungkin untuk kurikulum Merdekanya. Kemudian hobi jalan-jalan mungkin. Alhamdulillah nih diundang sama direktorat jadi bisa jalan-jalan, tidak hanya tinggal di rumah saja. Kemudian spesialisasi sebetulnya saya di SMK, di Sekolah Menengah Kejuruan. Mungkin Bapak Ibu agak beda sedikit ya kalau SMK dengan SMA, tapi ya saudaraan lah. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa cukup membantu. Kemudian yang kedua, saya spesialisasi saya di pengembangan SKS, Sistem Kredit Semester. Ada yang sekolahnya sudah SKS? Enggak ada ya. Kebetulan tahun lalu ya Mas Yusuf ya, SKS di moratorium gitu ya. Jadi tidak boleh lagi ada
sekolah yang mengajukan untuk menyelenggarakan sistem kredit semester. Yang berikutnya adalah saya spesialisasi di mata pelajaran informatika gitu ya. Saya belajar dari Pak Patur nih, mata pelajaran informatika. Selama berapa tahun Pak Patur? Dari tahun berapa nih berjuang? Dari 2013. Jadi 2013 itu TIK hilang ya, teman-teman teriak mata pelajaran saya kemana gitu. Nah akhirnya alhamdulillah tahun 2018 bersama teman-teman juga yang mantan guru-guru TIK, kita coba pikirkan, alhamdulillah mata pelajaran informatika hadir ya, seperti itu. Itu mungkin perkenalan dari saya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kenal ya dengan saya. Nah saat ini seperti yang disampaikan Mas Yusuf, kebetulan karena ada kebijakan top down ya dari Pak Jokowi, bahwa periset harus pindah ke BRIN semua gitu ya. Nah kebetulan saya salah satu unsur dari periset, dari Prekayasa, dan teman-teman peneliti juga ada banyak yang ikut pindah ke BRIN. Tapi di sana tetap berada pada wilayah pendidikan. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan Kemdikbud. Saya kira itu cukup ya Bapak Ibu perkenalan dari saya. Untuk materinya sebetulnya transformasi pembelajaran dan penilaian di era digital. Nah, berbicara era kira menurut Bapak Ibu sudah sejak kapan nih era digital? Ada yang bisa jawab nggak? Era digital ini kira-kira sudah sejak kapan? Kok baru sekarang sepertinya digaung-gaungkan oleh pemerintah? Gimana? Sejak kapan kira-kira era digital ini? Mulai pandemi? Oke. Belum membumi. Ya, oke. Ikut digital gitu ya. Berarti ikut-ikutan gitu ya. Kita yang namanya era digital itu tidak terlepas dari perkembangan sosial, ya, perkembangan masyarakat di dunia itu ya, bukan hanya di Indonesia. Ini pointernya yang mana ya, Mas? Oh, ini, oke. Jadi kita kalau belajar sejarah, kemudian ini terkait dengan pemburu ya. Jadi zaman dulu mungkin masih berburu. Kemudian beranjak ke bagian kedua, Society 2.0, jadi sudah masuk ke masyarakat pertanian, masyarakat agraria. Berkembang lagi, kehidupan masyarakat masuk ke masyarakat industri. Banyak sawah-sawah di Karawang diganti dengan pabrik gitu ya. Ini masuk di era Society 3.0. Banyak yang dari daerah lain, apakah itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga, berbondong-bondong berangkat ke kota, urbanisasi karena adanya perkembangan industri. Ya, karena ternyata lebih mudah mencari cuan, dalam tanda kutip ya, dengan bekerja di industri daripada bercocok tanam di kampung. Gitu ya. Jadi kita alami ya seperti ini. Mungkin ini ya tahun-tahun 90-an kali ya. Nah, kemudian bergerak lagi nih, karena banyak ahli, itu bergerak ke society information. Jadi masyarakat yang berbasis informasi. Nah, maka gara-gara ini kita terkoneksi semua. Saya bisa ngobrol dengan Mas Fatur di mana Mas? Samarinda ya? Ibu kota baru, ibu kota negara baru ya. Bisa ngobrol langsung gitu ya, seperti sekarang yang kita laksanakan. Nah, era informasi ini kemudian akan lagi beranjak ke era Society 5.0, di mana di sini diharapkan terdapat kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, ini baru konsep sebetulnya. Mungkin ada beberapa di wilayah di dunia yang sudah terjadi mungkin ya, ada yang mengantar barang ke rumah bukan lagi orang gitu ya, bukan paket, bukan gitu, tapi udah langsung
drone datang masuk, gitu ya. Terus kemudian di rumah mungkin barangkali Bapak Ibu punya refrigerator ya, refrigerator itu kalau di kota-kota besar mungkin di Jepang itu sudah ada yang ngasih tahu, ini susunya sudah habis, ini telur sudah habis gitu ya. Jadi era society 5.0 ini yang memang memberikan kepada manusia kualitas hidup yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Nah, ini tidak terlepas juga di dunia pendidikan Bapak Ibu. Nah, era society 5.0 ini ada 3 hal ya, 3 hal yang memang bisa diterima oleh kita sebagai masyarakat, vitality ya, kemudian comfort atau kenyamanan, dan high quality life. Nah, bukan hanya di kehidupan manusia saja pada umumnya, tapi juga di pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan juga kita bisa menciptakan quality yang lebih baik gitu ya, dalam pembelajaran, kemudian dalam penilaian gitu ya. Kalau misalnya dulu kita melakukan ujian, anak-anak harus menulis dalam kertas, sekarang mungkin tidak lagi seperti itu ya. Jadi secara singkat seperti itu zaman-zaman yang kita lalui. Nah, ternyata Bapak Ibu, dunia digital ini bukan hanya berpengaruh kepada satu bidang saja, tapi semua bidang. Ada bidang ekonomi, pendidikan yang kita jalani ya, pemerintahan juga sekarang ya, udah e-government, kemudian nah, sekarang yang sering kita lakukan nih, cloud kolaboratif. Ya, kita mengembangkan dokumen misalnya panduan penilaian nih, Direktorat SMA misalnya membuat panduan penilaian. Sebetulnya tidak usah datang tuh teman-teman dari daerah ke kita gitu ya. Kalau misalnya ingin berbicara efisiensi, efektivitas, sebetulnya kita bisa langsung dilakukan dari rumah masing-masing. Jadi udah cloud kolaboratif. Marketplace, ini udah nggak aneh lagi, belanja di Tokopedia. Bayar pajak mobil di Tokopedia sudah bisa gitu ya. Kemudian dokter, ini udah sangat berpengaruh kalau dokter udah sejak lama ya. Kemudian ini kalau berbicara industri, manufaktur juga kita sudah terpengaruh. Jadi pada intinya adalah semua terpengaruh dan ingin menerapkan dukungan ICT gitu ya. Tidak terlepas juga di bidang pendidikan. Mungkin ini ada Coursera gitu ya, ada Udacity dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan juga di dunia pendidikan. Nah, substansi ICT ini perkembangannya memang cukup cepat ya. Dulu mungkin kita pakai telepon seperti ini ya, teknologi informasinya, pakai apa? Ini CPU yang gede. Terus harus bawa monitor yang besar, orangnya kurus. Nah, makin ke sini Bapak Ibu, makin kecil, orangnya yang tambah gendut. Gitu ya. Seperti itu. Jadi rasanya mungkin makin enak hidup ini, makin bahagia kita, makin gendut kita. Seperti itu ya. Karena tidak menjaga kesehatan. Jadi perkembangan teknologi informasi ini yang memang sangat mempengaruhi semua kehidupan dunia. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik terkait dengan computational thinking, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah dimanjakan dengan teknologi-teknologi, aplikasi-aplikasi, itu sebetulnya awalnya orang yang membuat itu berpikir computational dulu, gitu. Nah, jangan kita Indonesia ini sebagai pengguna saja, harapannya anak-anak kita sudah dibiasakan sejak sekolah, apakah itu dari SD, SMP, SMA, berpikir komputasional, gitu ya, melihat masalah-masalah yang ada di lingkungannya, kemudian dicarikan solusinya, gitu ya, seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya sebagai pengguna seperti ini. Kalau sebagai pengguna mungkin tidak mikir ya bisa gendut seperti ini. Kalau mikir barangkali bisa terjaga juga ya kesehatannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana ICT ini atau TIK ini diintegrasikan ke dalam pendidikan. Ya. Di kurikulum 2006, nih Bapak Ibu
pengajar TIK itu sudah nyaman sekali ngajar Word gitu ya, ngajar apalagi Excel, ngajar PowerPoint gitu ya. Udah nyaman tuh di 2006. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam bentuk direct. ICT dimunculkan sebagai mata pelajaran. Ini di kurikulum 2006. Muncul ide di kurikulum 2013. Ternyata Bapak Ibu, konten materi yang ada di mata pelajaran TIK kurikulum 2006 setelah ditelaah satu persatu, loh, itu sebetulnya kan harus semua mapel bisa. Bahasa Indonesia menggunakan Word. Matematika mungkin bisa menggunakan Excel, gitu ya. Anak-anak ingin tampil gitu ya menggunakan PowerPoint. Kalau misalnya pada saat itu baru diajarkan, kapan dia akan aplikasi, gitu ya, seperti itu. Jadi di kurikulum 2013 caranya berubah menjadi indirect. Jadi TIK diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran dan diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran. Gitu. Nah, Bapak Ibu, memang waktu itu ya ada sedikit lah semacam mengurangi hak dan sebagainya kepada guru TIK dan sebagainya. Tapi tujuannya sebetulnya mulia, gitu ya, Pak Patur ya. Tujuannya sebetulnya mulia. Jadi mata pelajaran ini udahlah jangan diajarkan gitu ya, belajar dibimbingkan saja gitu ya. Jadi nanti semua orang yang ada di satuan pendidikan mendapatkan pembimbingan dari guru TIK secara indirect dari di luar mata pelajaran. Nanti pada saat mata pelajaran, gitu ya, peserta didik sudah bisa menggunakan Word, peserta didik sudah menggunakan Excel, peserta didik sudah bisa menggunakan PowerPoint. Gitu. Jadi secara tujuan mulianya seperti itu ya, Pak Patur ya. Tapi ya kemudian kebetulan ilmu pengetahuan ya sebetulnya sudah sejak lama ya, artificial intelligence itu ya, kemudian algoritma pemrograman, big data analisis itu sudah sejak lama sebetulnya. Cuman waktu itu kita masih memikirkan apakah ini bisa diterapkan kepada pembelajaran peserta didik atau tidak. Dan ternyata setelah mempelajari kurikulum-kurikulum di luar negeri, ya, apakah itu di Australia, ACARA, apakah itu di Inggris, K-12, Computer Science gitu ya, itu ternyata mata pelajaran yang berbasis ilmu komputer dapat diberikan kepada anak-anak usia 7 sampai berapa? 17 tahun ya. Jadi dari kelas SD, mungkin kalau kita merumuskannya dari TK ya ada ya, dari TK sampai dengan SMA gitu ya. Jadi kembali tahun 2018 muncul mata pelajaran informatika. Nah, mata pelajaran informatika ini tidak hanya ICT. ICT ini hanya sebagai bagian dari elemen mata pelajaran. Yang paling penting malah nanti di belakang saya sampaikan ada yang namanya tadi computational thinking. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, saat ini ada pergeseran makna, ya. Ada pergeseran makna. Kalau dulu mungkin kita berbicara pengajaran, kemudian teaching ya, kemudian berbicara pembelajaran atau instruction, dan berbicara belajar. Jadi ada tiga tahapan. Tapi sekarang agak kurang ini ya. Nah, Bapak Ibu sekarang kita harus berpikir adalah bahwa kita sekarang adalah membelajarkan ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar mengajar gitu ya. Seperti kita menuangkan air ke dalam gelas. Gelasnya sebelum pandemi kita selalu tatap muka, selalu berada di kelas, nggak masalah. Kita konsepnya sudah bergeser dari mengajarkan menjadi membelajarkan. Ya. Kalau PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pelajaran sekarang itu selalu bilang, pendidikan itu adalah
bukan menuangkan informasi. Jadi apa-apa istilahnya educate itu kan dari bahasa luar ya, artinya mengeluarkan, bukan mengisikan ya. Bukan mengisikan pengetahuan ke dalam anak, tapi mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam anak. Terkait pengetahuan itu kan bisa didapat dari mana saja. Seperti itu. Jadi kita sudah ada pergeseran makna ya. Mungkin ini bukan saat ini saja, bukan karena pandemi saja, tapi sebelum pandemi juga mestinya kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator yang bisa membelajarkan peserta didik. Nah, ini kita sebagai guru mungkin sudah paham betul ya. Ada Edgar Delsport of Learning, ya. Jadi ada piramida yang menunjukkan bahwa metode apa yang sebetulnya yang paling banyak terserap oleh peserta didik. Ya. Kalau ceramah seperti ini ya, seperti saya mungkin ceramah seperti ini, ya berapa persen? Jadi yang paling banyak adalah yang desain foto presentation eksperimen. Jadi ada percobaan-percobaan atau kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh anak. Jadi kalau ceramah anaknya diam, dengar, ngantuk dan sebagainya ya. Tapi kalau kita ngajak peserta didik untuk beraktivitas, itu akan lebih banyak kepercayaannya. Jadi melakukan sesuatu yang nyata. Nah mungkin tadi pagi Pak Yogi sudah nyampaikan di kurikulum Merdeka ya, ada porsi untuk project based learning ya. Dari sekian jam tatap muka yang menjadi beban belajar anak, disisihkan 20 sampai 30% untuk pelaksanaan project gitu ya. Karena di kurikulum sebelumnya nggak ada gitu ya. Di kurikulum sebelumnya memang konsep beban belajar, kalau Bapak Ibu baca di aturannya, beban belajar itu Bapak Ibu tatap mukanya segitu, misalnya dapatnya 4 jam, ya 4 JP, ada jam pendampingan 50% dari jam tatap muka. Nah, yang 50% ini jarang sekali mungkin ya guru yang melakukan gitu ya. Nah, akhirnya kita berpikir, bukan kita ya, pemerintah berpikir supaya guru itu bisa melaksanakan. Nah, tadi disampaikan mungkin Pak Yogi ya, sekian jam dikumpulkan dari beberapa mapel, akhirnya kalau dikumpulkan Bapak Ibu saya lihat di SMP, ini SMA ya, kalau di SMP yang saya hafal di SMP itu kurang lebih 10 JP per minggu dapatnya untuk proyek. Berarti 360 JP per tahun. Jadi lumayan cukup banyak tuh. Kadang sekolah bingung nih mau ngadain kegiatan apa gitu. Beruntungnya pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh kegiatan seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali mungkin waktu masa-masa kuliah ada Edgarsdale Concept of Learning. Kita sebetulnya kalau berbicara kurikulum baru, sedikit menyinggung ke situ mungkin ya. Kalau kita disuruh apa ya, ubah mindset gitu, mau nggak Bapak Ibu? Kalau pemerintah tolong ubah mindsetnya gitu, kira-kira mau nggak? Seolah-olah mindset kita sekarang jelek gitu ya. Gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu sudah paham betul ya, sudah paham betul bahwa pembelajaran yang terserapnya lebih banyak, lebih positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang nyata gitu. Jadi mungkin di kurikulum 2013 banyak juga guru yang melakukan seperti itu, ngajar-ngajar dengan kegiatan nyata dan sebagainya, banyak gitu ya. Masalahnya mungkin tidak semua itu. Jadi kalau tidak semua berarti kan istilahnya tidak semua anak mendapatkan layanan yang sesuai gitu ya, sesuai minat, bakat dan kemampuannya. Oke, kita kembali ke laptop, ke ini agak ini ya. Boleh dibantu Mas? Ya. Jadi Bapak Ibu, berikutnya adalah terkait dengan hasil belajarnya ya. Kan kita nih berbicara transformasi pembelajaran dan penilaian. Jadi kalau dalam belajar itu sebetulnya kita membuka potensi anak ya dalam proses pembelajaran.
apakah itu potensi akademik, apakah itu potensi non akademik, bakat, minat gitu ya, passion, multiple intelligence gitu ya. Jadi semua yang dimiliki anak, modalitas yang ada pada diri anak kita bangkitkan, kita keluarkan gitu ya. Caranya bagaimana? Tadi do real gitu ya. Lakukan hal-hal yang nyata. Ada guru matematika? Ada. Kira-kira kalau Bapak memberikan rumus dan anak hanya mengganti variabel dengan angka, kira-kira anak akan paham nggak? Misalnya Pitagoras ya. Rumusnya apa Pak? C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Anak cuman disuruh ngeganti angka huruf tadi dengan angka. Hasilnya dapat betul. Misalnya 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat, betul. Tapi fungsinya buat apa? Nggak tahu gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu memang istilahnya KD-nya tercapai. KD-nya tercapai, dia paham teorema Pitagoras. Tapi gunanya untuk kehidupan dia gitu ya, di masa yang akan datang, itu yang kadang-kadang tidak tersampaikan gitu ya. Karena apa? Karena guru biasanya bukan guru yang di sini mungkin ya. Biasanya melihat sejumlah KD yang banyak, sejumlah KD yang banyak harus diurut satu persatu. Sementara pertemuannya hanya berapa? Satu semester 18 dipotong penilaian-penilaian. Jadi itulah yang artinya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti secara kebijakan ya. Walaupun di kurikulum darurat kan ada ya. Udah ada materi-materi esensial saja, silahkan diajarkan, yang tidak esensial tidak perlu. Tapi ternyata urutan-urutan itu yang kemudian membelenggu biasanya, seperti itu ya. Oke, jadi dari potensi yang dimiliki anak, tugas Bapak Ibu guru ini adalah dalam pembelajaran menjadi kompetensi. Menguasai disiplin ilmu yang ada gitu ya, misalnya matematika dia kuasai, informatika dia kuasai, IPA dan seterusnya. Kemudian memberikan keterampilan yang dipersyaratkan. Ya, dalam bidang apa misalnya? Dalam bidang informatika lah yang saya jalani. Dipersyaratkan untuk belajar informatika bisa apa gitu? Bisa pemrograman misalnya. Jadi keterampilan-keterampilan itu yang kemudian bisa diberikan. Soft skill dasar. Nah, ini yang penting. Sering lupa kita ngajarin sesuatu yang substansi sering lupa. Kurikulum 2013 ada, Bu. Di KI 1 dan 2. Kurikulum 2006 ada nggak? Ada. Ada kebijakan pendidikan karakter. Guru-guru diminta menuliskan nilai karakter dalam setiap indikator. Nah, gitu ya. Jadi berkembang terus. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka, yang mungkin tadi disampaikan Pak Yogi, kita tidak bisa menuliskan di indikator karena akan mengada-ada gitu ya. Kita tidak bisa menuliskan di KI 1, KI 2. Sama juga karena bentuknya dalam bentuk kompetensi bisa saja guru mengada-ada. Jadi sekarang dikumpulkan nilai karakter itu dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ya. Nah, ini kompetensi-kompetensi ini yang kemudian harus timbul gitu ya. Harus keluar dari diri peserta didik. Bukan kita menuangkan ilmu-ilmu, nanti akan meluber, balik lagi. Ya. Nah, setelah terjadi kompetensi, Bapak Ibu diharapkan juga meningkat menjadi achievement. Jadi anak-anak bukan bisa mapel ini, mapel itu aja. Kalau bisa, gitu ya, dia bisa mengikuti kejuaraan apa, olimpiade apa. Jadi pencapaian. Ya, anak berprestasi kalau non akademik misalnya dia juara taekwondo gitu ya, juara di mana gitu ya. Jadi guru ini harapannya bisa sampai ke achievement, bukan hanya menyelesaikan kompetensi dasar, gitu. Gitu ya. Ini terkait dengan pembelajaran, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang alhamdulillah. Kita ambil hikmah, terjadi pandemi, Bapak Ibu dipaksa, ya, dipaksa dalam tanda kutip
bisa menggunakan platform yang ada. Gitu ya. Jadi bisa blended juga Bapak Ibu ya. Bisa blended, bisa juga tatap muka semua atau bisa daring semua, tergantung kondisi yang ada gitu seperti itu ya. Nah ini prosesnya, kalau ini prosesnya saya kira sekolah membuat RPP atau Learning Object Material gitu ya, mencari sumber-sumber di internet, kemudian pembelajarannya harus berbasis active learning, student active learning. Jadi walaupun daring, ya walaupun daring, harapannya kita bisa memfasilitasi anak untuk aktif dalam kegiatan yang nyata. Ya. Yang lagi ya sekarang ya ada istilahnya edtech, educational technology ya. Nah sekarang LMS ini bukan hanya sekedar sebagai pemberi tugas, mengumpulkan materi, memberikan materi, absensi dan sebagainya. Sekarang LMS sudah bergerak ke istilahnya artificial intelligence. Jadi LMS bisa mengukur kognitif siswa, LMS bisa mengukur daya tahan siswa, gitu ya. Jadi ada penelitiannya nih, kebetulan di UI ya, di Fasilkom UI itu penelitiannya banyak yang ke sana. Jadi dosen-dosen itu melakukan penelitian untuk mengembangkan LMS yang berbasis artificial intelligence. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang masih menggunakan yang Google Scholar dan sebagainya ya nggak apa-apa. Mungkin ke depannya nanti bisa juga itu untuk mengukur Google Classroom, Google Scholar, Google Classroom ya. Oke, ya seperti itu. Yang terakhir itu evaluasi dan monitoring blended learning secara berkala. Jadi kalau sekarang masih kondisi pandemi, saya yakin pasti masih blended ya, masih ada blended learning. Tidak full tatap muka. Nah ini ada 6 kunci keberhasilannya Bapak Ibu terkait dengan penggunaan ICT dalam pembelajaran, gitu ya. Ini mungkin ada dari dinas, gitu ya, sesuai dukungan-dukungan. Jadi yang pertama tentu ada regulasi. Nah regulasi ini yang belum ada sebetulnya. Regulasi gimana menggunakan. Kalau kurikulum Merdeka ada yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Udah dengar belum? Pasti udah tadi dari Pak Yogi ya. Platform Merdeka Mengajar ini bukan LMS, ya, karena hanya bisa diakses oleh siapa? Oleh guru dengan akun Belajar ID. Jadi ada yang nanya, saya mau bikin kelas di platform Merdeka Mengajar, ternyata nggak bisa. Ya, enggak, karena di platform Merdeka Mengajar itu adalah repositori perangkat-perangkat ajar yang bagus, yang best practice, dan ada kolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat tulisan-tulisan bisa di sana gitu ya, di platform Merdeka Mengajar. Kalau terkait LMS-nya yang sama dengan Google Classroom tadi, ada namanya di GTK itu ada platformnya. Kalau nggak salah Rumah Belajar ya. Nah, Rumah Belajar. Tapi kan nggak diwajibkan pakai kan? Nggak gitu ya. Jadi yang pertama regulasi nih, regulasi yang jelas dan mengikat gitu ya. Kalau misalnya pemerintah ingin supaya guru menggunakan LMS ya kasih regulasinya gitu. Yang kedua, sistem apps-nya ya, yang handal dan fungsional. Bapak Ibu pasti sudah banyak menggunakan ya. Nanti di belakang akan disampaikan ada beberapa yang mungkin bisa digunakan free ya. Orang Sunda saya jadi free. Oke. Yang berikutnya infrastruktur, jaringan, kuota internet gitu ya. Yang ada di sekolah seperti apa. Terus harus stabil dan memadai ya. Kemudian ada konten, isi. Nah, ini yang tugas Bapak Ibu guru nih kontennya. Bahan-bahan ajar, multimedia dan sebagainya. Nanti mengisikan di sini di sistem apps-nya gitu ya. Kalau misalnya ngajar informatika misalnya bahan ajar seperti apa, ada contoh-contoh program enggak gitu ya, ada contoh-contoh codingnya enggak gitu, di situ dimasukkan. Kemudian selalu ya Bapak Ibu ya, di standar proses tadi kalau nggak salah Pak Yogi sampaikan kan standar proses akan ada yang baru.
ya. Yang sekarang memang masih yang lama. Yang lama itu sekarang masih menggunakan pembelajaran saintifik, gitu ya. Yang baru nanti mungkin nggak ada, gitu. 5M nggak ada nanti. Nah, Bapak Ibu, nanti di standar proses itu ada lesson plan, rencana pembelajaran. Komponennya ada berapa tadi dari Pak Yogi? Kalau RPP ada berapa? Komponennya Bapak Ibu kalau buat RPP untuk ngajar kira-kira ada berapa? 3. Udah 3 ya, karena sudah ada surat edaran menteri ya, nomor berapa tuh? 14 atau 19 ya. Nah ini tetap ya, mau daring, mau blended gitu ya, mau tatap muka, yang namanya rencana pembelajaran tetap harus ada. Yang terakhir adalah ICT literasinya, jadi kecakapan ICT. Nah, waktu kurikulum 2013 ada yang namanya bimbingan TIK supaya semua unsur yang ada di satuan pendidikan itu bisa literate terhadap ICT. Kalau di kurikulum 2006 gurunya ngajar ke siswa, siswanya bisa. Guru yang lain diajarin enggak? Harus kursus sendiri. Kalau di bimbingan TIK dan sekarang masih ada, tetap ada gitu ya, bimbingan TIK itu supaya semua warga sekolah literate terhadap TIK gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada unsur dinas atau kepala sekolah atau pengawas yang ingin transformasi pembelajaran penilaian menggunakan ICT itu ada 6 key-nya ya, ada 6 kunci keberhasilan. Regulasi, apps-nya, infrastruktur, konten, lesson plan, ICT literasi. Bapak Ibu ini guru ini di sini konten isi gitu ya, sama lesson plan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya, gitu ya? Kan sekarang sudah berbicara ke guru ya. Tadi guru itu akan fokus di konten dan isi yang belajarkan. Lagi-lagi ya. Jadi kalau misalnya anak ya hasil buatan guru, misalnya dia tidak ada fasilitator, dengan konten multimedia yang kita kasih, dia bisa belajar sendiri, artinya itu kontennya yang membelajarkan. Ya. Nah ini, oh silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Kaltim, Pak. Nama saya Hendro dari Kalimantan Timur. Slide sebelumnya, Pak. Ya. Di lesson plan, saya tertarik di lesson plan karena hampir rata-rata teman-teman yang menerapkan sekolah penggerak, gitu ya. Dan Kaltim kebetulan mempunyai program untuk tahun ini secara mandiri. Semua SMA sekaltim melaksanakan secara mandiri untuk kurikulum merdeka. Iya. Hubungannya dengan lesson plan ini yang terbaru, memang ada masih pendapat boleh sih RPP yang dulu boleh saja gitu. Tapi kan kenyataannya ini ada aturan yang enggak tahu nih wajib atau tidak nih, harus membuat ATP dulu, alur tujuan itu kan, alur tujuan pembelajaran, silabus, kemudian diteruskan dengan membuat modul. Nah, lesson plan ini RPP-nya itu kan masuk di dalam modulnya gitu. Dan itu kerjaan yang tidak mudah itu. Next time ya. Ya, sekalipun memang di laman Kemendikbud sudah menyediakan contoh-contohnya ya. Tapi untuk menyusun itu kan tidak mudah. Padahal pada waktu ada One Piece yang 1 lembar RPP itu kan sebenarnya mempraktiskan ya. Untuk guru tidak terlalu terbebani dengan administrasi. Nah sekarang hubungannya nih, tuntutan ATP modul dengan yang dulu satu lembar itu, ini di mana letak hubungannya gitu, merdekanya, karena tuntutan lesson plan ini yang sekarang kan lebih berlembar-lembar. Mungkin sementara itu, terima kasih. Ya. Tadi ditanya nggak ke Pak Yogi? Nggak sempat tanya ke Pak Yogi ya? Belum sempat membahas ke sini, belum. Tadi, ya. Karena banyak pertanyaan tadi. Ya, baik. Gini, jadi ada
orientasinya itu ke administrative compliance, ya. Terus ada orientasinya ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1, gitu ya. Paham mungkin di situ isinya apa? Kira-kira ada yang paham nggak? Pasal 12 ayat 1 huruf A. Layanan pendidikan harus berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Artinya di pasal 12 ini wajib undang-undang loh. Kalau tidak dilakukan pidana, gitu kan? Undang-undang ini wajib kita memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Gitu ya. Di sisi lain ada compliance administratif. Yang ini memang menjadi kritik terhadap kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 guru terlalu disibukkan dengan administrasi. Itu kan sudah bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi menjadi keluhan guru. Nah, oleh karena itu Mas Menteri di episode 1 Merdeka Belajar menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi hanya 3 komponen. Ada Bapak pengawas nggak di sini? Ya. Artinya untuk administrative compliance itu cukup memiliki 3 komponen. Ya. Ya. Tapi balik lagi, kita tengok tadi Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Sisdiknas pasal 12 ayat 1. Apakah dengan 3 komponen tadi apa aja? 1 apa? Tujuan pembelajaran, 2 kegiatan, 3 penilaian. Apakah Bapak Ibu pada saat ngajar di kelas akan langsung bagus dengan 3 itu? Saya nggak nanya ke Bapak Ibu, silakan tanya diri sendiri, ya. Bahan ajarnya di mana, gitu ya. Kemudian strateginya bagaimana, gitu. Kalau ada orang yang super, mungkin boleh disimpan di kepalanya. Saya besok mau ngajar, sudah tersimpan di kepala, nggak usah ditulis di RPP, nggak usah ditulis di lesson plan. Silakan, nggak apa-apa. Secara administratif itu udah compliant, sudah memenuhi, gitu ya. Nah, karena pemerintah harapannya ingin supaya guru-guru itu bersandar kepada Undang-Undang Sisdiknas, maka dibuatlah contoh-contoh modul ajar, gitu ya. Nah, terkait ATP, Bapak, ATP ini adalah alur tujuan pembelajaran, ya. Artinya apa? Dari satu kalimat kompetensi, Bapak Ibu turunkan ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran dulu. Misalnya satu kompetensi di fase E ya, SMA ya, kelas 10. Silakan diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Misalnya sudah dapat 5 misalnya ya, mata pelajaran tertentu, misalnya 5 tujuan pembelajaran. Bapak Ibu dikasih kemerdekaan untuk menentukan mana dulu, gitu ya. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, gitu ya. Urutannya kemana? Silakan. Kalau di K13 tidak. Di K13 Bapak Ibu langsung dikasih ininya. Langsung dikasih 5 ini, dikasih juga urutannya. Ada urutan kan? 31, 32, 33, 34, 35. Nah, bentuk kemerdekaannya di situ, Pak. Jadi Bapak Ibu hanya diberikan kompetensi akhir satu kalimat. Kemudian dengan modal kompetensi CP ya, namanya CP tadi udah ya. CP tersebut Bapak Ibu cari referensi. Di situ ada kata kuncinya apa, kata kerja operasionalnya apa, tingkat berpikirnya apa. Kemudian di belakangnya itu ada materi-materinya apa, ilmunya apa. Jadi ada kata kunci. Silakan dikembangkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketika Bapak Ibu punya 5 tujuan pembelajaran, apakah itu disimpan dalam bentuk dokumen, kertas, atau file, atau diingat dalam otak kita gitu ya, silahkan gitu ya.
Yang penting nanti tuntutan administratifnya sudah ada. Itu kan salah satunya tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu turunkan ini konteks kurikulum merdeka Pak ya. Dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu turunkan ke dalam modul ajar. Nah, di dalam modul ajar memang ada langkah-langkah, ada 22 komponen Pak ya. Nah, 22 komponen itu tidak semuanya penting untuk pembelajaran di kelas. Jadi Bapak Ibu jangan lihat 22-nya. Lihat, pilih. Yang penting mana? Misalnya sasaran, peserta didik, apakah CIBI, apakah inklusi, apakah peserta didiknya reguler, sasarannya ada di situ. Itu penting. Bapak Ibu harus menunjukkan RPP ini dapat digunakan oleh siapa. Itu yang penting. Ada yang tidak penting Pak. Misalnya kode-kode tertentu, gitu ya. Kode tujuan pembelajaran itu tidak penting, gitu. Saya tidak hafal sih 22 komponennya itu karena banyak ya. Ada hal yang tidak penting, yang mana yang tidak penting itu adalah sebetulnya untuk tagging ke dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak akan di-share di platform Merdeka Mengajar, dilihat saja tuh contoh modulnya. Yang penting untuk belajar di kelas apa saja gitu. Jadi kita tidak kaget dulu 22-nya itu ya. Jadi kita yang penting di dalam modul ajarnya seperti apa. Nah, terkait dengan tadi seperti kelihatannya seperti tidak sinkron ya antara kebijakan Merdeka Belajar 1 dengan modul ajar. Mungkin sepintas tidak sinkron, tapi kita kembalikan lagi. Bapak Ibu mengajar di kelas untuk melayani peserta didik sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Sementara yang disampaikan dalam surat edaran menteri yang nanti akan diangkat menjadi standar proses itu adalah sekedar administratif compliance atau pemenuhan administratif gitu ya. Jadi tidak wajib Bapak Ibu menyusun modul, menyusun ATP itu nggak ada yang mewajibkan. Itu adalah moralitas kita gitu ya sebagai guru. Kalau dalam konteks learning plan gitu ya. Kalau dalam konteks rencana pembelajaran, Bapak Ibu tidak wajib membuat modul ajar yang 22 itu. Wajibnya adalah membuat learning plan yang 3 komponen secara aturan. Tapi secara pembelajaran di kelas, yang akan melayani peserta didik sesuai minat, bakat, dan kemampuan, maka tidak cukup dengan 3 komponen. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan contoh modul, ya, modul yang memang sudah istilahnya hands on. Hands on itu gini ya, tangan gini. Nah ini si rencana ini sudah hands on. Artinya apa? Kalau ada orang lain ngambil ini untuk pembelajaran, insya Allah bisa jalan, gitu Pak. Tapi kalau ada orang lain yang mengambil RPP kita yang 3 komponen, insya Allah belum tentu jalan. Karena yang paling tahu rencana itu adalah orang yang membuatnya. Gitu. Mungkin gini Pak ya, kalau menurut saya akhirnya sebenarnya ini kan tuntutan. Kalau saya garis bawahi, saya simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan dengan kurikulum merdeka, lesson plan yang baru itu adalah semacam hampir-hampir itu diperlukan sekali kalau Anda pengen disebut sebagai guru profesional melaksanakan kurikulum merdeka kan gitu ya. Kalau saya simpulkan. Hanya saja Pak, guru-guru kita itu tidak mudah untuk menentukan komponen-komponen yang dituntut. Tapi kalau memang sudah di laman kita disediakan, sama artinya juga akhirnya guru-guru itu akhirnya hanya meng-copy paste saja, sudah gitu. Tidak mengadakan analisis terlebih dahulu apakah itu cocok atau tidak. Yang penting secara administrasi ada gitu kan. Nah ini saya kira antara membebani dan tidak mendidik kalau menurut saya ini. Sehingga kalau menurut saya seperti adanya ATP kemudian modul itu kalau lebih disederhanakan formatnya itu saya kira lebih bagus sehingga guru pada waktu dia masuk pada mandiri ketiga gitu pilihan ketiga dia kan bisa mengembangkan sendiri. Tidak harus menggunakan dari laman yang ada tapi sederhana gitu.
Mungkin saran kita seperti itu, Pak. Ya, bagus Pak. Nggak apa-apa Pak, sarannya bisa ya. Jadi konteks berpikirnya mungkin agak berbeda dengan konseptor kurikulum merdeka gitu ya Pak ya. Jadi kalau konseptor kurikulum merdeka ini memang memberikan contoh Pak, kalau yang nomor 2 kan ya, kalau ketika akan memilih kurikulum merdeka, di opsi merdeka apa? Yang kedua itu mandiri, yang kedua mandiri berubah. Nah, mandiri berubah itu kan silakan menggunakan contoh-contoh ya. Ya, artinya contoh-contoh yang ada misalnya guru matematika, ada contoh ATP sama MA-nya bisa digunakan, silakan pakai. Jadi artinya karena kita menyadari, pemerintah menyadari disparitas guru-guru yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada guru yang memang belum mampu untuk membuat modul ajar sendiri. Jadi modul ajar Pak jangan dilihat 22 komponennya ya. Jadi dilihat saja bagian-bagian yang penting. Kalau misalnya dirasa pada saat pembelajaran itu ternyata tidak penting dalam tanda kutip, artinya tidak untuk melayani siswa sesuai minat bakat dan kemampuannya, bisa di skip gitu. Jadi nggak ada Pak yang mewajibkan harus membuat modul ajar seperti itu gitu dalam peraturannya yang saya tahu. Tapi balik lagi, kalau kita misalnya guru ingin memberikan layanan yang prima kepada peserta didik, contohnya seperti ini, gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dibuat sesederhana apapun Pak ya, RPP kan berapa komponen? RPP 3, bukan, yang sebelumnya, yang dianggap membebani, 14 gitu ya. Itu kan lebih sedikit juga tetap aja gitu. Mau sesedikit apapun, kalau memang mentalnya ya seperti tadi Bapak sampaikan akan tetap seperti itu. Jadi harapannya pembiasan itu ya mungkin lebih kepada mental dari masing-masing gurunya, bukan kepada secara umum kebijakan. Kalau dari sisi kebijakan sudah 3 komponen yang wajibnya, yang lainnya adalah sebagai rencana pembelajaran yang hands on ketika akan mengajar di kelas. Seperti itu Pak ya. Jadi tidak perlu kita benturkan antara 3 komponen dengan 22 komponen. Yang penting adalah kita kembali lagi ke layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Kalau misalnya dari 22 komponen hanya 7 komponen yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan minat, bakat, monggo dipakai. Seperti itu. Kita kembali ya Bapak Ibu. Atau ada lagi pertanyaan mungkin yang masih hot terkait RPP? Gak ada ya? Oke. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita mengembangkan konten digital, memang kita perlu literate ya, perlu literate dengan apps. Misalnya akan membuat multimedia gitu ya, membuat apa lagi gitu ya. Kita memang harus belajar gitu ya. Jadi tidak bisa langsung pakai, kemudian kita dapat gitu ya. Kita dapat hasilnya enggak. Nah makanya sekarang mungkin salah satunya mungkin Pak modul ajar itu kalau misalnya dia bisa melampirkan konten digital itu akan lebih bagus gitu ya. Bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi saya kira di dunia internet, dunia maya itu sudah banyak ya yang membuat konten-konten digital yang menarik gitu ya buat peserta didik. Jadi ada di SMK ada jurusan multimedia gitu ya. Nah, jurusan multimedia ini salah satunya adalah membuat media-media terkait dengan pembelajaran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya terkait animasi, terkait apapun ya yang terkait supaya anak itu ketika menonton video kita bisa tertarik gitu ya, atau bisa membelajarkan dia, saya kira bisa kita gunakan dan ada banyak ya platformnya. Nah, pengembangan biasanya dimulai dari ide kreatif gitu ya. Ide kreatif, saya ingin mengajarkan tadi teorema Pitagoras misalnya, menggunakan konten digital. Kira-kira ide kreatifnya apa ya? Misalnya membuat satu video tentang pengukuran tinggi pohon misalnya ya. Itu kan bisa ya, seperti itu. Jadi ide kreatif dimulai dari gurunya. Kemudian menggunakan program kreatif program ya.
bisa berbentuk naskah atau storyboard, dan banyak macamnya ya, banyak macamnya. Nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian proses produksinya. Jadi saat ini banyak ya perusahaan, mungkin perusahaan komersial yang memang memproduksi konten digital, ya, konten digital pembelajaran. Jadi bagi yang pemula mungkin bisa melihat-lihat dulu deh dari sana, karena mereka sudah lama bergerak ya konten digital. Nah, ini yang bisa kita lakukan, kita ingin memulai bertransformasi dan pembelajaran yang Indonesia di ini kan sebetulnya ini aja apa normatif ya, kita bisa searching lebih banyak ya di media dan sebagainya, bisa mencari sesuai dengan mata pelajaran kita, pelajaran ya kita gitu ya, ya kita materi apa yang akan disampaikan bisa memilih gitu ya. Nah ini yang penting Pak tadi Pak, modified ya. Jadi kalau misalnya modul ajar sudah diberikan contohnya, mungkin ya konteks Jawa mungkin ya, penulis modul ajar mungkin orang Jawa, tapi yang akan menggunakan mungkin orang Papua, yang mestinya disesuaikan konteksnya. Jadi ada proses modified, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada penggunaan pembelajaran, gitu ya. Jadi kemampuan membelajarkan dalam kelas virtual. Saya kira Bapak Ibu karena sudah di boosting sama pandemi, saya kira ya walaupun saya lihat anak saya kebanyakan Zoom gitu ya, terus kasih tugas gitu aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak ya. Jadi ada ide-ide kreatif yang bisa membelajarkan peserta didik. Selanjutnya, nah ini platformnya Bapak Ibu. Di LMS banyak ya, Edmodo, Edlink, Schoology, Kuiper, dan seterusnya ya. Banyak ini. Kemudian video conference sekarang yang gratis di Meet ya. Zoom gratis 40 menit, potong naik lagi gitu ya. Skype udah lama nih Skype nih. Udah paling lama nih. Kemudian Teams, Webex gitu ya, banyak ya. Asesmennya ada Quizzes, Kahoot, Mentimeter, SurveyMonkey dan sebagainya, banyak. Platformnya, nah ini kalau mau sharing, misalnya kita sudah membuat konten digital gitu ya. Nah kalau sekarang belum tahu saya, ada yang sekolah penggerak nggak di Merdeka Mengajar bisa nggak upload konten digital selain modul ajar? Saya belum tahu karena saya nggak punya akunnya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi bisa berbagi konten di platform Merdeka Mengajar. Tapi kalaupun tidak bisa, banyak lah kita mau berbagi di YouTube. Itu kan ada ininya ya. YouTuber itu kan dari sana juga dapat fee gitu. Outun gitu ya, seperti itu. Ini buat video ya. Mozaik dan sebagainya. Video scribe nih menarik nih, video scribe gitu ya. Jadi seolah-olah kita nulis itu sebagainya kan sudah banyak digunakan. Nah, ada media-media pembelajaran banyak contohnya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ada elektronik ya. Buku elektronik sekarang sudah ada. Buku interaktif. Jadi pusat perbukuan ada ya. Kalau misalnya Bapak Ibu terbiasa dengan buku PDF itu kadang tidak interaktif. Nah, sekarang di buku.kemdikbud.go.id PDF itu kadang tidak interaktif. Nah, jadi antara siswa yang baca dengan bukunya bisa berinteraksi. Nah, ini contoh-contoh ya, media elektronik, grafis, yang sederhana ini. Kalau ini sudah lama ya, tatap muka seperti ini. Ada juga augmented reality gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi multimedia ini membantu kita untuk bertransformasi dari pembelajaran konvensional ke dalam pembelajaran berbasis digital ya. Kalau ini saya kira tinggal dibaca saja multimedia itu apa dan seterusnya ya. Nah, mengapa harus multimedia? Kita tahu. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ada istilah
pembelajaran berdiferensiasi. Tadi udah dijelaskan belum sama Pak Yogi? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi itu kan membedakan ya. Nah, siswa itu kan tidak sama. Setiap anak dilahirkan berbeda gitu ya. Setiap anak ada uniknya. Nah, mungkin gaya belajarnya yang bersifat audiovisual gitu ya, kinestetik dan sebagainya. Jadi dalam pembelajaran yang menggunakan media digital biasanya akan lebih membantu daripada kita pembelajaran tatap muka. Misalnya ada anak yang gaya belajarnya kinestetik gitu ya. Coba kita buat ide-ide bagus dalam bentuk video atau dalam bentuk apapun ya, video scribe dan sebagainya, supaya dia bisa melakukan kegiatan sendiri, kinestetik ya. Ada yang sukanya audio visual, nonton video dan sebagainya gitu ya. Jadi kita layani aja sesuai dengan kemampuannya. Nah, inovasi ya. Nah, ini animasi gitu ya. Jadi banyaklah ini multimedia interaktif, intelligent tutorial system. Nah, ini intelligent tutorial system berarti kita menggunakan kemampuan ilmu komputer gitu ya, tanpa menggunakan orang gitu ya. Jadi intelligent tutorial system ini digunakannya biasanya di perguruan tinggi sih, kalau di sekolah dasar menengah. Selanjutnya ada animasi 3D, yang tadi 2D ya, ini 3D gitu ya. Kemudian ada augmented reality, kalau anak-anak sudah terbiasa menggunakan gadget, kita kasih gambar apa, ketika di-scan dengan gadgetnya akan terlihat seperti nyata gitu ya, reality ya. Ini kan ada gambar otak gitu ya, terlihat seperti nyata gitu di gambar. Pengembangan lebih lanjut ya dari augmented. Dan ada banyak lagi ya, game education, kemudian digital drill. Nah, ini yang tadi Kahoot dan sebagainya. Ada digital topografi ya, belajar memahami konsep. Ini kalau geografi biasanya digunakan. Nah gitu, seperti itu ya. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan dengan digital, ya, Bapak Ibu. Utamanya Bapak Ibu, digital ini lebih mengarahkan pembelajaran kita kepada ini, problem based learning gitu ya. Nah ini K13 sebetulnya sudah nih, problem based learning gitu ya. Inquiry discovery, project based learning, STEAM yang ahlinya ada di sini. Saintek ini mengarah pembelajaran yang mengaktifkan terdidik. Kebanyakan yang menggunakan digital itu arahnya ke sini semua, project based ya. Nah, sekarang kita refleksi ya. Posisi kita sekarang sedang di mana nih? Ketika orang-orang sudah menggunakan media-media digital, sudah memproduksi konten-konten, posisi kita sekarang di mana? Apakah baru menyadari, emerging ya, menyadari pentingnya TIK, ataukah sudah menguasai dan mengaplikasikan, sudah implementasi ya, atau sudah advance lagi, sudah mengintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran? Minimal yang ini ya. Atau yang lebih advance lagi, mentransformasikan, transforming, judul dari paparan ini ya, menghasilkan model produk ICT yang bermanfaat luas. Saya kira kalau bisa membuat LMS di sekolahnya masing-masing mungkin sudah ke sini ya arahnya ya. Banyak saya sering ke SMA itu, Pak, pakai apa di sini LMS-nya? Kita buat sendiri Pak, udah bagus itu ya. Mudah-mudahan nanti berkembang, bisa menggunakan artificial intelligence gitu ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini ya Pak ya, Bapak mudah-mudahan sudah minimal di integrating ya, walaupun belum ke sini. Tapi harapannya sampai ke transforming ya, ke dalam berbagi. Oke. Nah ini terkait dengan penilaiannya. Kalau penilaian sih sama saja ya sebetulnya ya, hanya beda media saja. Ya kalau dulu mungkin ada berbasis
paper, berbasis pensil gitu ya. Nah sekarang mungkin bisa ke performance skill test gitu, penilaian aspek penampilan gitu. Ini sama nih sudah tidak asing lagi, yang beda adalah medianya. Kalau dulu mungkin kita ngasih soal pakai kertas dibagikan satu-satu, mungkin sekarang anak sudah bisa mengakses paling sederhana Google Form gitu ya. Anak sudah langsung berapa assignment kasih waktu berapa menit. Kalau di Google Form juga bisa kasih waktu dan sebagainya. Jadi penilai itu hanya itu saja. Kalau substansinya formatif, sumatif dan sebagainya saya kira sama. Cuman tinggal kita ke medianya saja. Itu Bapak Ibu. Jadi transformasi pembelajaran dan penilaian di era digital itu lebih kepada pemanfaatan ICT, pemanfaatan information communication technology dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan penilaian, gitu ya. Jadi sudah banyak lah contoh-contohnya. Nah sekarang fokus kita adalah bagaimana memberikan bekal kepada peserta didik supaya dia bisa produktif dalam ber-ICT. Gitu ya. Kalau tadi kita menggunakan, ya, tadi kita menggunakan produk orang lain. Nah sekarang anak-anak kita kalau sudah besar nanti jangan dijadikan pengguna saja, harus jadikan produsen. Nah makanya ada mata pelajaran informatika. Ya, mata pelajaran informatika ini sebetulnya terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah terkait berpikir. Jadi pondasi untuk belajar informatika itu berpikirnya, ya. Berpikir apa? Berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Melakukan langkah-langkah kerja, melakukan step-step kerja sesuai dengan kaidah komputasi. Gitu ya. Nanti di belakang ada contohnya. Jadi ini menjadi landasan dan prinsip pemecahan persoalan. Jadi kata kuncinya berpikir komputasional itu atau computational thinking atau CT. Kata kuncinya adalah pemecahan persoalan. Ya, pemecahan persoalan. Nanti siapa yang melakukan pemecahan persoalan? Apakah orang, apakah komputer? Silakan nanti ya, tergantung persoalannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja kita ingin peserta didik kita ini berkarakter. Waktunya masih ada? Berkarakter ya. Dunia digital ini tanpa boarding ya. Boarding apa namanya? Boundary ya. Kita mau kemana-kemana bebas masuk. Anak kita dikasih gadget, dia bisa kemanapun. Dia bisa mengakses informasi apapun. Kalau kita tidak beri karakter kepada anak-anak kita, kemungkinan anak kita akan hanyut dalam dunia maya. Ya, melihat TikTok berjam-jam ngelihat ya. Anak-anak seperti itu sekarang. Ya. Jadi nanti ada kemampuan dalam mendayagunakan teknologi untuk menunjang kehidupan dan berkomunikasi. Ya. Kalau ada informasi apakah layak disebar atau disimpan, itu diajarkan supaya anak-anak tidak terjerumus ke dalam penyebaran berita hoax. Contoh-contohnya seperti itu. Atau mungkin menghargai hasil karya orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada produk atau video gitu ya, tanpa menghargai, diklaim sebagai miliknya sendiri juga nggak boleh gitu, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang di situ. Tergantung nanti tingkatannya di SD seperti apa, SMP seperti apa. Berkarya dan terampil, yaitu kemampuan dalam menggunakan dan menghasilkan produk TIK. Jadi tadi selain menggunakan, anak-anak kita diharapkan bisa menghasilkan. Ya kalau di SMP atau di SD mungkin menghasilkannya ya tulisan Word, itu juga produk TIK. Bukan berarti kita harus kasih Word gitu ya. Anak-anak bisa menulis mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, karangan apa gitu ya, mengarang, dia tulis dalam Word, itu sudah produk TIK. Jadi tergantung levelnya nanti, levelingnya. Yang terakhir adalah berpengetahuan. Jadi ada 5 pengetahuan dasar di informatika. Itu
harus menjadi bekal peserta didik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini kalau ini gambaran dari mata pelajaran informatikanya ya. Jadi ada ini kalau rumah ini apa namanya nih? Pondasi ya. Pondasi ya. Pondasinya adalah berpikir komputasional, ada tiangnya. Tiangnya ini adalah ilmu pengetahuannya. Kemudian ada risblang ya. Risblang tahu ya? Ada praktiknya, jadi dia menggunakan praktik dari semua mata pelajaran ini yang akhirnya dapat menghasilkan produk TIK gitu ya. Apakah itu tadi tulisan, apakah aplikasi atau seperti apa. Berikutnya Bapak Ibu, nah kita ke perdalam di computational thinking-nya. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu, menteri kita adalah aplikator computational thinking. Kira-kira apa? Bapak tahu nggak yang sudah dilakukan beliau? Gojek. Gojek berangkat dari mana tuh? Ya dari rumah masing-masing Pak ya. Kira-kira kenapa Mas Menteri membuat Gojek? Berangkat dari mana? Ada yang tahu nggak? Berangkat dari ada masalah ya. Jadi melihat masalah dalam transportasi. Kan kata kuncinya computational thinking itu adalah pemecahan masalah. Nah, jadi di transportasi ada masalah. Secara individu aja lah misalnya ya. Saya mau berangkat misalnya ke kantor. Tidak punya kendaraan misalnya ya. Naik ojek. Ternyata pangkalan ojek itu jauh. Gitu ya. Jadi kita harus jauh jalan gitu ya. Itu kan masalah juga. Nah, sekarang Mas Menteri membuat pemecahan persoalan itu dengan menggunakan aplikasi. Nah, itu salah satu bentuk dari computational thinking. Apakah anak-anak kita ingin diarahkan seperti itu? Ya nanti gitu. Kalau sudah waktunya. Kalau sekarang nggak usah gitu. Nggak usah buat aplikasi yang memang harus benar-benar bermanfaat, nggak usah. Tapi adalah bagaimana kita membiasakan anak didik kita berpikir komputasional seperti Mas Menteri. Dia melihat masalah, gitu ya. STEM, dulu ada STEM, ya, design thinking. Bisa juga menggunakan design thinking. Jadi ada ideation, dia bukan empatasi ya, empathize, berempati terhadap lingkungan yang ada, dilihat ada masalah apa, kemudian menentukan solusinya seperti apa. Misalnya kalau membuat produk, aplikasi buat produknya, prototype gitu ya, kemudian diuji cobakan dulu, baru disampaikan ke masyarakat. Gitu. Nah, bisa seperti itu. Jadi intinya computational thinking ini adalah proses berpikir yang meliputi perumusan masalah dan solusinya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu bukan barang baru kalau di matematika. Jadi ada contoh soal matematika, mungkin ada guru matematika yang itu ya. Di belakang ini ada contohnya. Nah, misalnya nih contohnya. Nah, ini. Jadi misalnya contohnya ada 3 mesin yang bisa digunakan untuk proses laundry gitu ya. Sementara ada 3 customer. Bagaimana caranya? Apakah akan seperti ini? Kalau dalam urutan waktu dihitung ya 30, 30, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 3, 270 menit. Kalau begini ini akan lama. Gitu ya. Tapi kalau menggunakan berpikir komputasional, maka customer yang kedua ini tidak di sini letaknya, tapi di bawah ini. Gitu ya. Nah, jadi nanti setelah ini selesai pembilasan, yang customer kedua melakukan pembilasan, yang customer pertama melakukan pengeringan gitu ya. Yang customer ketiga nanti setelah ini selesai
menggunakan pembilasan, yang ini menggunakan pengeringan, yang lainnya penyetrikaan gitu. Jadi nanti tidak sepanjang ini 270 menit, tapi akan hanya sampai di sini. Jadi ini geser ke sini. Jadi buntutnya ada di sini ya. Yang ini geser ke sini. Ujungnya ada di sini. Jadi hanya 150 menit itu selesai. Proses penyelesaian laundry untuk 3 customer. Jadi ini contoh. Contoh ini yang kemudian kita latihkan ke peserta didik. Bukan diminta bikin aplikasi Gojek, bukan diminta bikin aplikasi yang bisa langsung digunakan di masyarakat, tapi contoh penyelesaian masalah. Mungkin matematika sudah sering nih Pak. Nih contoh lagi misalnya. Jadi ada kayu yang sudah dipotong 10 meteran gitu ya. Sementara butuhnya yang 4 meter 7 batang, 3 meter 7 batang. Kira-kira supaya irit kayunya digunakan seperti apa? Nah ini sebetulnya menggunakan, kalau di matematika menggunakan persamaan linier ya. 3x tambah 7x sama dengan sekian gitu. Jadi ini sebetulnya adalah berpikir komputasional gitu. Nah di dunia global ada namanya Bebras Challenge gitu. Jadi anak-anak bisa mengikuti Bebras Challenge. Soal-soalnya seperti ini. Gitu. Jadi kalau berpikir komputasional itu sebetulnya tidak perlu jauh-jauh dulu bikin aplikasi yang wah gitu ya. Tapi latihan aja dulu, latihan menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena yang soal-soal seperti ini kan seolah-olah sudah otentik ya. Sudah otentik dia dengan modal kayu 10 meter digunakan untuk membangun jembatan atau bendungan di sini butuhnya yang 4 meter sekian, yang 3 meter sekian gitu. Yang otentik seperti inilah soalnya. Gitu ya. Nah, di computational thinking ini Bapak Ibu ada berbagai versi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah dengar ada 4 ADC gitu ya. Abstraksi, algoritma, kemudian dekomposisi gitu ya. Sebetulnya tidak semua begitu gitu ya. Tergantung. Ada yang menggunakan key concept of computational thinking mulai dari creating algorithm, working with data, jadi ada menggunakan data, kemudian ada understanding system, dan yang terakhir ada creating computational model. Ini biasanya di dunia manufaktur begini. Sekali lagi yang tadi saya katakan di STEM Pak Patur ya, ada design thinking, itu juga sama. Bisa merupakan sebagai pembelajaran berbasis CT ya. Mulai dari empathies, ideation gitu ya, prototype dan seterusnya. Ini di Akara. Akara itu kurikulum Australia ya. Acara nulisnya. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ya. Tapi yang terkenal di Indonesia 4 ya Pak Patur ya. ADC. Tapi sebetulnya boleh yang mana aja ya. Pattern recognition, pengenalan pola. Jadi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan satu masalah, ternyata sebelumnya itu ada masalah yang polanya sama. Jadi kita bisa gunakan polanya, gitu ya. Ini perlu lebih mendalam nih kalau ingin ini di guru informatika ya. Dekomposisi. Nah, dekomposisi itu memilah-milah masalah menjadi masalah yang lebih kecil, gitu ya. Kalau misalnya berbicara banjir, masalahnya banjir besar ya. Kita pilih apakah masalahnya ada di gotnya, apakah di curah hujannya. Jadi kita pilih dekomposisi. Abstraksi. Nah, akan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap masalah yang ada. Nah ini biasanya orang komputer ya, seperti ini. Bapak Ibu juga bisa, kalau sudah pernah melakukan design thinking dan sebagainya, itu sebenarnya sudah termasuk. Nah ini di Wikipedia sendiri hanya ada 3, problem formulation, gitu ya, solution expression, dan solution execution. Jadi nggak mesti AADC ya, nggak mesti algoritma, kemudian abstraksi, dekomposisi, nggak mesti begitu, ya. Jadi ada banyak
cara. Yang penting adalah kata kuncinya adalah problem solving. Nah, problem solving, ya, begitu. Nah, di ilmu komputer sendiri, ya, computer science sendiri ada coding. Di computational thinking itu ada irisannya dengan computer science. Jadi kalau kuliah di hanya untuk aplikasi yang bermanfaat, itu computational thinkingnya. Kadang ada codingnya, ya. Kadang ada codingnya, gitu ya. Jadi memang termasuk ya di YouTube yang nge-share tentang computational thinking. Ternyata menurut penilaian itu sebetulnya bukan computational thinking, ya. Kenapa bukan computational thinking? Biasanya karena tidak ada problem solving. Karena tadi kata kunci computational thinking adalah problem solving. Jadi misalnya ada CT, belajar CT membuat brownies tanpa masalah gitu ya. Jadi hanya ada menunya gitu ya, apa namanya? Ada cara membuat brownies, kemudian bahan-bahannya apa, tinggal dikerjakan tanpa ada masalah apapun gitu ya. Itu mau bikin brownies aja gitu. Itu bukan CT, tapi itu prakarya. Gitu, seperti itu. Jadi ada contoh yang ya teman-teman kreatif lah, tapi nggak apa-apa. Makanya kita jelaskan, ada yang bukan CT, ada yang CT. Spesialisasinya kalau CT selalu ada problem solving, gitu aja. Nah ini nanti dibaca aja ya. Jadi CT ini untuk apa siswa? Jadi bisa mengetahui masalah dan menjadikan masalah bisa disolusikan dan sebagainya. Ini nanti baca aja lah. Bagaimana melatih? Nah, tadi saya disampaikan sedikit. Jadi melatih CT bukan berarti kita harus mengajarkan anak membuat aplikasi, bukan. Tapi bisa melalui beberapa challenge latihan kecil, soal-soal yang seperti tadi ya. Atau bisa menggunakan data analisis di soal-soal PISA gitu ya. Dan ini bukan by programming, bukan coding, maksudnya apa ya? By programming bukan coding. Bedanya apa? Programming dengan coding. Kalau programming itu dia paham algoritmanya, urutan step, langkah, percabangan dan sebagainya. Kalau coding menurut ilmu komputer sebetulnya hanya mentranslasi masalah dalam algoritma ke dalam bahasa pemrograman gitu. Itu kan terlalu mudah kalau coding ya. Tapi sekarang bahasa coding sudah naik derajat, hampir disamakan dengan programming gitu ya. Coding dan programming. Tapi secara ilmu komputer nggak seperti itu. By modeling and simulation. Jadi dalam komputer biasa seperti ini ya, dalam ilmu komputer. Jadi memodelkan sesuatu dengan persamaan matematika, dimasukkan ke dalam program, misalnya kalau yang lebih advance, Python dan sebagainya, itu akan kelihatan hasil-hasilnya ya. Ini contoh, kalau di konteks saat ini ada bagaimana komputer memodelkan virus COVID, gitu ya. Atau misalnya ini memodelkan distribusi data pengidap COVID seperti apa dalam komputer. Jadi sudah COVID ini juga sudah diwarnai juga ya dengan digital yang ada ini. Oke, saya kira itu mungkin Pak Yusuf dari saya. Barangkali kalau ada waktu yang bisa didiskusikan, monggo silahkan saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih, kita masih ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Langsung saja kita buka, karena nanti akan ada narasumber selanjutnya. Mohon Pak Rijal bisa dibantu. Pak Solihin. Silakan Pak, disebutkan nama, kemudian instansi dan pertanyaannya. Iya, terima kasih Mas Yusuf. Saya Solihin dari
Pendidikan Provinsi Banten. Ini sangat menarik dan luar biasa ketika sudah menyimak. Tapi kalau sudah ke lapangan, sudah ke sekolah-sekolah, ini banyak betul persoalannya. Terutama ketika kita berhadapan dengan para kolonial ya. Termasuk saya mungkin sudah masuk golongan kolonial nih. Kalau ketemu dengan teman-teman yang milenial, ketika menyimak ini mereka berbinar-binar ya. Ketika dengan kelompok ya, mereka kebanyakan menundukkan kepala nih. Mungkin ada tips ya, ada cara gitu kan, bagaimana tadi ketika menghadapi kelompok kolonial ini gitu ya, karena ini bagian sesuatu yang sebetulnya sangat penting ketika akan dilakukan transformasi pendidikan dan pembelajaran tuh. Mungkin punya pengalaman, punya cara bagaimana nih ketika berhadapan yang seperti Saya juga kolonial, Pak. Milenial itu kan hanya 80 ya. Ya, saya kira itu kolonial. menggunakan power. Terima kasih. Ini kan terkait dengan sosialisasi. Terima kasih. Satuan pendidikan, kalau lingkupnya satuan pendidikan untuk memberikan bimbingan TIK, jangan sampai ditinggal gitu, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada itu, sudah nggak akan ikut Pak, pasti nggak akan ikut. Saya kira itu Mas, normatif Pak jawabannya. Terima kasih Pak Habib. Cukup ya Pak, Pak Selain. Lanjut, boleh Ibu, silakan. Di depan Pak Rizal. Terima kasih. Langsung saja Pak, saya dari Gorontalo, nama Rita Usman, mencermati penjelasan tadi atas 6 kunci keberhasilan dalam pembelajaran berbasis ICT ini. Yang ini sangat menarik, terutama dalam pergeseran untuk pendidikan saat ini menuju kepada kurikulum merdeka atau yang kita kenal dengan konsep merdeka belajar. Dari 6 kunci keberhasilan ini yang paling utama di sini adalah untuk guru, yaitu dalam bagaimana di dalam sistem pembelajaran yang tadi disampaikan bahwa untuk standar proses sudah diatur dalam lesson plan. Satu kali kan ada konsep RPP 1 halaman atau 1 lembar. Satu kali guru memasukkan kata kunci atas cakupan materi atau berbasis KIKD untuk semua perencanaan dalam rangka pembelajaran ini sudah bisa tergambar bahwa langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran itu kan ini Merdeka Belajar sudah dapat terakomodir dalam aplikasi yang dirancang dalam lesson plan ini. Nah biasanya ini kan yang jadi kendala adalah guru seperti tadi pemahaman atas penggunaan ICT ini, sehingga dapatkah Direktorat SMA menyiapkan sebuah aplikasi yang nanti akan menjadi tolok ukur guru bagaimana merancang yang lesson plan ini dari awal perencanaan dari fase E sampai kepada fase F ini dia akan berkesinambungan. Ini kira-kira Pak, sehingga konsep bagaimana pembelajaran di era digitalisasi sekolah ini benar-benar akan bisa terpotret dalam dan pemahaman guru akan menjadi sama. Kira ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak dari Pak. Iya, tahun 2018 itu saya pernah rapat dengan kepala direktur Seameo berapa gitu ya. Dan waktu itu mengundang juga Pak Ono Purbo. Pak Ono, terus beberapa
ya kayaknya Pak Pur juga ada waktu itu ya. Intinya ingin menggunakan big data waktu itu ya, sebelum Mas Menteri jadi menteri itu, intinya ingin menggunakan big data untuk melihat minat, bakat, kemampuan peserta didik dari kecil gitu Bu ya. Jadi kalau sekarang kan parsial ya, parsial setiap orang datanya dari sekolah tertentu gitu. Kalau itu cita-citanya ingin ada big data analisis yang mengetahui sejak awal. Ya mungkin itu mesti ada ini sentuhan eksekutif ya kalau yang diinginkan seperti itu. Mungkin Direktorat SMA apakah bisa dan sebagainya. Tapi dulu udah itu minatnya kemana? Jadi misalnya di A ini arahnya seperti bisa di A arahnya. Jadi kita nggak usah ada placement test lagi nih, misalnya di SMA misalnya dia akan ke IPA itu udah nggak usah, dia udah otomatis pakai big data analysis. Itu cita-cita besar. Nah kalau yang menurut Ibu sampaikan terkait pembuatan perangkat ajar, sebetulnya di platform Merdeka Mengajar itu bisa. Jadi kita coret-coret gitu, tulis-tulis gitu di platform Merdeka Mengajar. Menurut yang saya tahu bisa gitu, membuat learning Recording in progress. plan untuk diri sendiri itu disimpan di sana. Nah, itu tidak berarti terbaca oleh orang lain, karena kalau dibaca orang lain itu ada proses kurasinya. Jadi kalau misalnya Ibu sudah buat di Merdeka Mengajar, itu bukan berarti sudah di-share. Jadi harus ada kurasinya. Jadi aman. Nanti kalaupun misalnya tidak bagus hasilnya, aman, tidak akan tersebar. Nah, jadi yang diharapkan Ibu kayaknya sudah ada ya di Merdeka Mengajar. Betul. Jadi sesuai sama prinsip di platform Merdeka, berkarya dan berbagi. Nah ini masuk di berbagi itu jadi karya terus bisa di labeli Buka platformnya belum. Lanjut buka Play Store di juga, itu nanti masuknya pakai akun belajar.id. Nah itu coba buka-buka itu di situ lengkap Bu, semua yang Modul ajar di situ. modul ajar di situ. Cuma memang masih terbatas sih Pak ya, karena kontributornya masih, jadi butuh istilahnya kolaborasi dari Bapak Ibu semua sih ya, untuk bisa memperkaya di dalam platform ya ini. termasuk ini ada instansi luar ya, swasta ya, membuat kayak Weaver. Weaver juga ada Weaver. Weaver itu membuat, kemudian disimpan di Merdeka Mengajar ada Bu. Jadi ada kerjasama dengan instansi juga, yayasan dan sebagainya. Jadi harusnya sih sudah sangat banyak Pak contoh-contoh di sana untuk diakses. Oke. Cukup ya Bu ya, Bu Rita. Oke. Nah, ada lagi dari belakang mungkin Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih. Nah, kemudian pergantian kurikulum 2013, di mana kurikulum ini menghapus, mendelet mata pelajaran TIK. Gitu ya. Nah, kemudian reaksi guru TIK waktu itu kan cukup masif, ya, mendorong sedemikian rupa agar TIK itu diangkat kembali, yang pada akhirnya berhasil dengan terbitnya Permendikbud nomor 68 ya kalau nggak salah. Nah, mohon maaf. Nah kemudian di mana Permen 68 itu tahun 2014 kalau salah, yang berkaitan dengan bimbingan TIK. Jadi guru TIK ini bukan masuk kelas.
Nah, kemudian berikutnya lagi perjalanan sejarah tahun 2016 muncul mata pelajaran TIK. Karena apa? Guru TIK waktu itu sebagian besar bahwa rasanya tidak nyaman kalau tidak masuk kelas, sekedar bimbingan gitu loh. Akhirnya keluarlah kebijakan baru tahun 2016 tentang informatika. Namun informatika ini sebagai pilihan. Nah, usulan guru TIK ketika sudah terbitnya Permendikbud nomor 68, kemudian terbitnya mata pelajaran informatika, nampaknya ini juga tidak direspon gitu loh oleh guru TIK. Hampir satu provinsi guru mata pelajaran TIK yang mengajarkan informatika itu hanya sekian persen, paling 1% lah gitu. Jadi tidak berfungsi kan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika ada satu kebijakan yang disampaikan oleh Pak Direktur, kemudian Mas Yogi, siapapun guru mata pelajaran ketika dia mendapatkan dana sertifikasi tahun 2013, lalu pada kurikulum Merdeka ini akan diupayakan supaya tetap mendapatkan dana sertifikasi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimanakah nasib dari Permen 68 itu ketika dia akan memenuhi tuntutan dari sertifikasi guru TIK gitu. Nah, apakah Permen 68 ini hanya berlaku selama kurikulum 2013 kah? Ataukah akan digunakan juga ketika kurikulum Merdeka? Maka ketika ini digunakan, ya secara logika rasional adalah dia pasti akan memilih bimbingan TIK daripada mengajar di kelas kan gitu. Kira-kira seperti gitu, Pak. Jadi saya ulangi lagi, sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimanakah kedudukan dari Permendikbud nomor 68 tahun 2014 ini sebagai bimbingan TIK. Ya, karena mereka mendapatkan sertifikasi itu memang tidak mengajar kan gitu. Bimbingan ini pun hampir beradanya, ya ini banyak yang mempertanyakan itu kan gitu. Terima kasih. Baik, ini yang tahu cerita lengkapnya dari samping Bapak, Pak. Jadi ada yang terbelah ya Pak Fatur ya, perjuangannya ada yang terbelah gitu waktu itu. Jadi ada yang ngotot dalam tanda kutip ingin ngajar, ada yang sudah nyaman BIMTIK, yang penting sertifikasi cair gitu ya. Mohon maaf Pak Fatur. Nah, terkait pertanyaan Bapak, untuk Permendikbud 68 Junto 45 tahun 2015 itu memang masih berlaku. Enggak ada peraturan manapun yang mencabut peraturan itu. Artinya Bapak Ibu mantan guru TIK yang nyaman dengan mengajar bimbingan TIK atau melakukan pembimbingan TIK tidak bisa disalahkan. Silakan saja bimbingan TIK gitu ya, apa-apa. Nah, saya tidak tahu proyeksinya Pak, karena kan kurikulum Merdeka ini kan masih dalam proses prototipe, bukan proses implementasi full gitu ya. Jadi dalam proses prototipe ini kan ada implementasi terbatas, ada evaluasi. Jadi berulang-ulang, implementasi terbatas, evaluasi, hasil apa, implementasi terbatas, berulang. Jadi tahun pertama kan di Sekolah Penggerak dan SMKPK, tahun kedua kan diperluas nih. Nah, nanti akan dilihat nih apakah kurikulum Merdeka akan diangkat menjadi kurikulum nasional atau tidak. Nah, ketika nanti diangkat ke kurikulum nasional, dalam artian menggantikan kurikulum 2013, maka perlu diingatkan memang Pak, apakah BIMTIK ini akan tetap ada atau dihapus. Kalau misalnya dihapus berarti guru TIK tidak lagi bisa memperoleh sertifikat sertifikasinya melalui BIMTIK. Tapi kalau misalnya tetap dilupakan maksudnya ya, lupa lah ya yang nyiapin permen buat kurikulum nasional nanti lupa bahwa ada permen itu, ya udah guru TIK tetap BIMTIK. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya informatika ini kan diwajibkan Pak di kurikulum Merdeka. Sementara lulusan informatika tidak banyak yang memilih menjadi guru. Banyak yang memilih ke industri karena gajinya lebih besar. Gitu kan? Ini sudah kita antisipasi. Kita antisipasi karena informatika ini basicnya adalah kepada computational thinking, dan belajar computational thinking ini bukan hanya di informatika, di matematika juga ada gitu ya, di IPA juga ada dan sebagainya. Maka
selain tadi menutupi kekurangan output dari perguruan tingginya yang ingin jadi guru, maka sesuai dengan Kepmen nomor 56 ada di situ linearitas untuk pembelajaran informatika dapat dilakukan tidak hanya oleh lulusan komputer, tapi juga oleh lulusan yang lain yang serumpun gitu. Nah, kalau misalnya ini diingatkan, Bapak bagus sudah mengingatkan, karena sudah ada yang nyaman dengan BIMTIK Pak ya. Artinya apa? Nyaman BIMTIK itu dia nggak mau ngajar informatika, udah aja saya BIMTIK aja 150 siswa gitu atau 150 orang ya, apakah siswa dan guru. Ya sudah, itu akan tetap seperti itu. Tapi kalau nanti diingatkan, kalau misalnya akan diangkat menjadi kurikulum nasional supaya manfaatnya Permen 68 ke dalam ini transformasi digital tadi. Kalau ada mungkin dilanjutkan. Kalau tidak ada mungkin dipaksa, di-force supaya guru TIK itu kembali ngajar. Jadi nanti saya belum tahu Pak jawabannya, apakah nanti akan dihapus permennya atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak, berarti guru TIK masih berhak melakukan pembimbingan TIK. Saya kira itu Pak jawabannya. Cukup ya Pak Iwan ya. Ya Bapak Ibu, tadi sebenarnya diskusinya jadi tambah ini ya hangat ya, karena tadi pertanyaan Pak Iwan ya. Ini tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi kita di siang ini. Mungkin sedikit disimpulkan oleh saya tadi terkait dengan transformasi pembelajaran pendidikan di era digital ini sangat merubah mindset kita ya terkait dengan pembelajaran penilaian di secara nasional. Kemdikbud sudah menyediakan berbagai platform yang mendukung transformasi tersebut. Tinggal nanti di sekolah terutama di satuan pendidikan harus bantu juga untuk sukseskan kebijakan ini sehingga transportasi tersebut bisa tercapai. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Terima kasih Pak Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus lagi ya, terima kasih.